Jadi kita akan melanjutkan step yang kemarin ya. Mungkin sambil kita buka juga notes catatannya, catatan SketchUp notes ini. Nah, kemarin itu kita sebetulnya sudah sampai ke B, ya sampai B. Mungkin belum selesai banget ya. Nah, kita nanti hari ini insya Allah membahas yang C dan D ya, C dan D. Atau mungkin sampai C aja, saya nggak tahu nih nanti sampai mana. Karena kita masih punya besok kan untuk menyelesaikan, ini hari apa sekarang? Hari Rabu ya. Kita masih punya besok untuk finishing materi layout. Nah, teman-teman yang kemarin ikut kuliah mungkin bisa dibuka ya terakhir sampai mana. Nah, jadi eh, untuk membuat model, sorry, untuk membuat drawing di sini, untuk membuat drawing eh, kita perlu mengatur scene di SketchUp-nya ya. Kita atur dulu scene di SketchUp-nya, kemudian baru kita lempar ke layout dan kita panggil tuh scene-scene-nya, panggil dari sini gitu ya. Ya. Kita panggil scene-nya dari sini. Kemudian selain scene juga adalah skala. Skala di sini bisa kita pilih. Nah, untuk skala ini, kalau teman-teman misalnya tidak menemukan skala yang diinginkan, ya, nggak ada di list begitu. Contoh misalnya 1:125, ada nggak? 1:125. Nah, kan contohnya ini nggak ada. Nah, kita bisa buatnya dari mana? Buatnya ada dua cara sih. Dari file, di sini ada dokumen setup. Sorry, bukan di sini. Di edit, preferences, ini ada scales. Jadi kita bisa buat dari sini, ya. Misalnya 1 inci atau kita rubah ya sama-sama sentimeter misalnya. Jadi 1 sentimeter itu mewakili berapa gitu ya, mewakili berapa. Nah ini kalau mau di rename nggak masalah, ya, misalnya skala saya, ini kalau diisi 100, 125 misalnya, ya jadi seperti itu. Nah ini nama ini sebenarnya bisa di diutak-atik nggak masalah, gitu ya. Oke, nanti tinggal add custom scale. Kalau sudah nanti tinggal eh, cari di sini. Dia akan diurutkan ya skalanya dari yang terbesar sampai yang terkecil di sini. Kira-kira begitu. Ya. Nah, sekedar review juga untuk linknya, kita bisa buka dokumen setup. Nanti di sini bagian reference ini adalah akan di listing semua semua objek yang embed ya, yang terkait dengan dokumen layout kita ini. Ya. Jadi teman-teman nggak cuma bisa nambahin SketchUp di dokumen layout kita, bisa juga nambahin file Excel, file Word, ya, file gambar. Itu nanti semuanya akan terlisting di sini. So, kalau dia warnanya merah, ya, misalnya kayak out of date, itu artinya file file asalnya itu mengalami perubahan ya. Dia bisa mendeteksi kalau filenya sudah mengalami perubahan dan kita bisa download. Mungkin saya ambil buka lagi ya modelnya. Hmm, kemarin tuh model yang ini ya. Oke. Nah, viewport ini untuk pengaturan lebih lanjut, teman-teman bisa lakukan di sini di tray yang namanya SketchUp model. Ya. Di sini nanti kelihatan ya namanya Casa Layout 01. Ya, di sini ada namanya. Ya, kalau misalnya kita mau eh, menambahkan file SketchUp lain itu bisa. Ya, misalnya saya di sini next ya. Nah, ini kita tinggal file, insert, ya. Contoh misalnya saya eh,
yang ini misalnya. Nah, ini file SketchUp-nya bisa kita insert. Nah, ini cara yang kedua ya. Jadi cara yang pertama itu bisa melalui SketchUp nanti send to layout. Cara yang kedua, cara yang kedua adalah dengan insert di layoutnya. Ada pertanyaan ya. Untuk nilai belum final ya, nanti tunggu aja. Batasnya sampai 14 April. Kecuali kampus minta ya, kan kampus butuh nilai tugas satunya mungkin untuk keperluan. Tapi kita belum pernah nemuin sih ada kampus minta segera nilai tugas satu gitu. Nah ini kalau kita klik kanan ya, scene-nya juga sudah punya sendiri. Ya. Jadi sebelumnya file ini sudah kita buat dulu scene-nya, nanti dia akan terdetek. Ya, kesimpulannya adalah untuk memasukkan model SketchUp ke layout dua cara dari SketchUp-nya, kemudian nanti file send to layout yang pertama, lalu atau yang kedua dengan cara file insert file SketchUp-nya. Jadi dimungkinkan ya, dimungkinkan untuk satu file layout terdiri dari beberapa file SketchUp. Ya, contoh misalnya kasusnya teman-teman mungkin buat 3D detail detail fondasi gitu ya di bentuk 3D-nya. Nanti file 3D itu jadikan komponen disimpan dalam library sendiri. Nah, tinggal nanti file komponen itu akan bisa di insert di apa di layoutnya. Ya. So misalnya, nah ini contohnya ya. Jadi kalau backgroundnya itu sudah putih, ya otomatis dia eh, dihilangkan ya backgroundnya. Nah kalau dalam kasus ini nggak hilang karena memang di SketchUp-nya backgroundnya belum dirubah warna putih. Ya, kita harus ubah dulu seharusnya. Nah, coba kita bisa nggak ubah dari sini. Nah, untuk menghilangkan background, mungkin di sini pilihnya yang ya bisa pilih dari sini sih sebetulnya. Default style, default style, kemudian pilih yang shaded with texture, kemudian backgroundnya dihilangin. Nah, bisa aja sih sebetulnya. Ya dari style. Cuma memang lebih gampang kalau kita sudah setting di SketchUp-nya ya, bukan di layout-nya. Ya, nanti kalau ada beberapa file seperti ini, kita bisa intip di dokumen setup. Ini ada beberapa file referensinya di mana. Nah, kalau ada perubahan, kita bisa update di sini, update, atau bisa langsung klik kanan di sini update. Ya. Kalau saya sih favoritnya langsung dari klik kanan aja, karena saya tahu saya tuh mau update yang mana. Kalau di sini tuh kan kita harus ngintip dulu nih modelnya yang mana sih, gitu. Harus ngintip dulu. Dia memang di highlight sih, ya, tapi mesti buka-buka dulu tuh agak repot sih. Jadi memang lebih enak kita klik kanan langsung di sini update. Ya. Eh, kalau misalnya sekiranya kok nggak ngaruh gitu ya, ternyata diedit diedit di diedit di SketchUp-nya kok tidak merubah gitu ya, teman-teman bisa bisa railing ya, di sini ada eh, railing, jadi kita pilih ulang aja filenya gitu ya. Nah, eh, file SketchUp ini cukup berat ya teman-teman. Tergantung file SketchUp-nya sebetulnya. Tapi semakin banyak file SketchUp yang masuk ke layout, ukuran file layout kita tuh makin besar. Ya, nanti ukuran file layoutnya makin besar. Karena ketika kita simpan layout, itu di dalamnya sudah ada beberapa file
beberapa file SketchUp atau file gambar yang masuk. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, kalau sudah banyak ya jumlah halamannya, ini kadang-kadang suka nge-lag gitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, kita zoom, ini garisnya nggak terlalu jelas ya, masih kayak ada jaggy gitu. Jadi ini versi yang paling cepatnya ya. Ini namanya namanya raster. So kalau kita klik di sini, kita lihat di SketchUp model, ini renderingnya namanya raster. Nah, kita bisa lihat rendering yang lain, ini ada namanya vektor. Jadi kalau vektor, ya, maka nanti teksturnya akan hilang. Dan garisnya itu akan dijadikan garis seperti di CAD ya. Nah, ini dia akan memperingatkan. Vector rendering itu bagus secara tampilan, tetapi lemah secara performa. Nah, kalau misalnya teman-teman laptopnya cukup kuat gitu ya, mungkin pilihan vektor ini bisa jadi eh, apa? Jadi pilihan lah. Nah, ini kalau vektor, kita lihat teksturnya hilang. Tapi kalau kita zoom di sini, nah ini garisnya jadi jelas gitu. Nah, untuk ukuran garis ini bisa diatur di sini ya, misalnya 0,1 seperti itu, 0,2 sih saya biasanya. Ya, ya. Nah, gimana caranya supaya garis kita vektor, tapi teksturnya tetap ada. Nah, itu ada pilihan yang ketiga yang namanya hybrid. Kalau hybrid itu campuran antara vektor dan raster. Dan ini yang paling lambat ya performanya. So, di sini teksturnya akan dimunculkan, ya, kemudian garisnya eh, jelas seperti itu. Ya. Nah, untuk supaya nggak nggak lama ya, kita gunakan yang raster aja teman-teman. Nanti disesuaikan aja. Takutnya kalau saya sih kuat ya laptopnya, tapi mungkin takutnya teman-teman nggak kuat. Jadi saya pakai yang raster aja. Nah, sebenarnya eh, untuk yang hybrid ini saya balik lagi ke hybrid ya. Nah, ini kan hybrid nih, ya kan? Ini hybrid. Teksturnya kelihatan, garisnya jelas. Yang sebelah yang sebelah kanan, nah ini masih raster nih. Kalau kita lihat, garisnya masih berupa JPEG gitu ya, gambar. Nah, supaya ini sama ya, supaya sama, kita bisa sampling nih, ada gambar pipet di sini ya. Kita sampling aja ini sumbernya, ini targetnya ini. Nah, kita klik di sini. Nah, jadi nanti garisnya ini jadi hybrid ya. Ini kalau kita klik di sini, kita pilih ini otomatis jadi hybrid gitu. Ya. Nah, itu untuk hybridnya. Nah, sebenarnya ada tips lagi untuk supaya performanya layout kita tuh cepat ya. Teman-teman bisa lihat di bagian eh, kan di sini. File dokumen setup, ini ada rendering nih teman-teman. Ya. Nah, di sini ada display resolution dan output resolution. Kalau display resolution itu yang resolusi yang ada di layar monitor. Ya. Sedangkan output itu nanti kalau kita ekspor ke PDF ya, atau mungkin untuk di print. Jadi output itu nanti terakhir ya sebenarnya. Kita bisa gunakan berbagai keperluan gambar kita, bisa di print atau atau diekspor ke PDF atau ke CAD. Nah, untuk supaya nggak nge-lag, jadi kan kita mungkin ingin ekspor ke PDF tuh jelas ya gambarnya ya, teksturnya itu bagus, resolusinya tinggi. Nah, ini output itu selalu high aja, nggak apa-apa.
Ya. Sedangkan untuk displaynya, ini teman-teman bisa setting low atau medium. Kalau misalnya ngerasanya kok berat, dibuat low aja. Medium masih berat, itu dibuat low aja. So, di sini ada pilihan viewport sama images. Yang namanya viewport itu ini. Nanti yang namanya image itu kayak apa ya? Nah, ini tuh image nih. Jadi kita bisa insert image sebenarnya. Ya, kita bisa insert image di sini. Coba kita bikin low. Nah, ini low kayak gini nih. Kelihatan ya? Ini low, medium, high. Ya. Kalau viewport tuh yang ini. Ini low, medium, atau high. Gitu. So, better di setting low atau medium aja. Toh juga waktu kita print, kita ekspor ke PDF, dia hasilnya tetap jelas nanti. Gitu. Ya. Nah, untuk perbandingan aja sih, ini RAM saya 64 giga ya, jadi mungkin dibikin high juga nggak masalah ya. Tapi kalau teman-teman RAM-nya cuma 8 atau 4, itu bisa disetting ke medium atau low aja. Ya. Mungkin low lebih enak. Jadi mungkin tampilan secara visual di monitor tuh kurang bagus gitu ya, tapi nggak masalah. Ketika kita ekspor ke PDF nanti jadi jelas. Ya, oke. Eh, saya lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang kita ini kan masih sepi nih di sini, belum ada ya masih cuma gambarannya aja ya, belum ada dimensi, label dan lain-lain. Gitu. Nah, kita kasih dimensi. Ya. Untuk dimensi ini ada tombolnya yang ini teman-teman, ya, dimension. Ini sebenarnya ada dua, linear dan angular. Untuk angular ini tuh untuk apa? Untuk mengukur sudut, ya, mengukur sudut. Ya. Jadi untuk dimensi, tinggal kita klik dulu, kemudian pastikan warnanya hijau. Nah, nih, itu ada buletan hijau, itu bisa kita klik di situ. Model endpoint, nanti tulisannya model endpoint. Itu diklik aja, ya. Kemudian eh, lanjutkan di sini, ya. Pastikan warna hijau ya, limit point, ya. Kadang-kadang kita nggak dapat tuh endpoint, nggak apa-apa. Di sini, lalu lanjutkan, seperti itu. Nah, atau eh, kita bisa buat di sini, kita bisa lanjutkan, misalnya ini yang pertama ya, yang pertama, kemudian kita kalau double klik di sini, itu nanti akan dilanjutkan. Double klik di sini, nah seperti itu, dan seterusnya. Ya, itu untuk dimensi linear. Nah, dimensi linear ini tentunya bisa diatur ya, stylenya. Jadi kita harus pilih dulu teman-teman, select, dipilih stylenya, sorry, sorry, dipilih dimensinya. Kemudian nanti akan terbuka di sini eh, tray dimension style-nya aktif. Ini kalau nggak ada dimensi yang kita pilih, kosong aja gitu, nggak bisa dipilih apa-apa. Jadi harus ada dimensi dulu yang kita pilih. Ya ini sebenarnya untuk settingan aja ya. Ini di atas, di tengah posisinya, ini di bawah, misalnya di tengah gitu ya. Nah ini untuk yang selalu vertikal, selalu horizontal, line, dan seterusnya. Jadi kalau align ini dia selalu sejajar dengan garisnya. Jadi kalau kita slope miring gitu, dia akan miring juga.
Kalau ini selalu vertikal, ini selalu horizontal, ini ngikutin arah. Kemudian yang ini selalu tegak lurus, perpendikular. Tegak lurus dari ini. Jadi kalau kita bikin dimensinya miring, ya dimensinya dia tegak lurus. Ya. Kemudian auto scale biar tetap aktif sebaiknya, tetap aktif saja. Ya. Nah, di sini ada pengaturan ya. Eh, mau dalam sentimeter, milimeter, ya. Atau mungkin kita mau hilangkan ya satuannya, nggak usah pakai satuan. Orang udah ngerti kalau ini milimeter kan pasti. Gitu. Sentimeter. Kemudian ini presisinya, berapa digit di belakang koma. Misalnya kita, kemudian di bagian bawah ini ada extension line. Nah, ini nanti teman-teman coba-coba sendiri ya. Dicoba-coba sendiri aja. Misalnya di setting 2 gitu. Apa pengaruhnya di sini? Ya, sebenarnya bisa diatur dari sini atau bisa diatur langsung di sininya. Jadi kita double klik aja. Ini tuh kayak komponen sih. Jadi diklik dulu sekali ya. Nah, kita kan mau mindahin yang ini ya. Ini bisa di double klik nih dulu. Di double klik sampai kita milih ininya aja. Nah, ini ada bulatan gitu. Ini bisa diatur mau seberapa dekat gitu. Jadi bisa diatur di sini, bisa diatur di sini. Terserah. Lebih enak yang mana. Oke. Nah, kemudian untuk mengatur font, ya, font dan warna itu diaturnya di textile. Ini ada textile. Ini lebih pengaturan fontnya, ukurannya, atau warna. Warna diklik yang ini, text color. Nah, teman-teman nanti cari aja di sini. Yang image, kemudian klik di warnanya. Nah, nanti dia akan seperti itu. Jadi, eh, bagian textile ini hanya untuk mengatur teksnya, ya. Lalu yang ketiga tadi dimension style, textile. Yang ketiga adalah untuk mengatur garisnya. Ini kan kita ada komponen garis nih di sini. Untuk garis itu kita bisa atur di shape style. Ya, di shape style ini ada pilihan ya, mau berapa tebalnya. Misalnya kita tebalin lagi yuk, 0,4. Nah, ini akan menebal seperti ini. Tentunya yang menebal seluruhnya ya, seluruhnya. Kalau mau sebagian aja, misalnya saya mau ininya aja yang tebal, yang kiri kanannya enggak, kita double klik dulu aja. Double klik. Nah, pilih aja yang ini, kemudian kita tebalkan di sini. Ya, mungkin warnanya juga mau dirubah. Ini ada stroke color, yang warna biru. Gitu. Lalu untuk kiri kanannya, ini bisa diatur sendiri, individual ya. So, misalnya ini di save style-nya kita buat dash dash, titik-titik seperti itu. Ini juga sama ya. Ya, nanti diatur-atur aja ini. Kita bisa sekaligus sebetulnya tekan shift tahan supaya kepilih dua-duanya. Sorry. Hmm, coba kita pilih warna hijau gitu ya. Oh, cuma satu aja. Ya, ini nggak kelihatan karena ketumpuk sama garis yang sebelahnya, di mana sebelahnya. So, kita punya eh, acuan style seperti ini. Ini juga sama ya, untuk mengatur arrow-nya itu bisa di save style. Ini start arrow, misalnya mau pakai yang
Gini, sel kegedean tinggal dikecilin. Nah, jadi sebenarnya kita bisa pilih dulu sekaligus, baru kita atur. Itu eh, nggak masalah. Cuma eh, kalau emang sudah telanjur gitu ya, kita sudah punya satu setting satu, ini bisa dicontek di stylenya. Diklik di sini, kita aplikasikan aja ke sini. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang sudut, ya, dimensi yang sudut, ini saya pakai model yang ini aja ya. Saya mau berapa sih sudut sudut ini, ya, sudut ini itu berapa? Nah, ini kita bisa klik di sini di angular. Nah, ini ada 5 kali klik ya. Jadi kita perlu 5 kali klik. Klik pertama, kedua itu menentukan lengan yang pertama. Ya. Jadi misalnya tentunya lengannya nanti yang horizontal di sini nggak kelihatan, sama lengannya satu lagi yang ini. Karena kita mau mengukur sudut di antara dua lengan itu kan. So misalnya mau yang horizontal dulu boleh, ya klik di sini, kemudian klik di sini, kemudian lengan yang kedua yang ini, klik di sini, klik di sini. Nah nanti dia kita bisa tempatkan mau sudutnya ada di mana, gitu. Kalau ini mau disamakan dengan style yang tadi, ya ini mungkin bisa di copy copy paste aja ya. Saya pilih salah satu aja, ini Ctrl C aja nggak apa-apa. Pindah ke halaman lain, ya mungkin Ctrl V di sini. Ya kita sebenarnya mau ngambil stylenya aja. Kemudian di sampel stylenya, diklik di sini. Nah seperti itu. Mungkin terlalu kecil ya. Ini saya undo dulu aja biar kelihatan. Yaitu untuk dimensi. Sampai sini mungkin dulu ada pertanyaan ya, kita pelan-pelan dulu aja. Mungkin bagusnya teman-teman coba ya, bikin dimensi. Ingat, double klik itu untuk meneruskan aja. Jadi teman-teman kalau misalnya eh, nggak mau capek-capek, kita double klik aja, nanti dia akan turun dimensinya menjajarkan dengan yang sebelumnya. Gitu. Ya, nah jadi mungkin sebelum kita latihan ada sedikit ya, mungkin buat menunjukkan kalau ini tuh ngeling ya. Kita bisa ingat-ingat di sini, ini 460 kan? Ini 460. Coba kita lebarkan. Di sini kita lebarkan. Ya, misalnya ini contoh aja ya. Nah, ini kita contoh aja. Mungkin pindah ke sini. Jadi kita panjangkan misalnya. Oke, segini aja ya cukup. Nah, ini saya harus simpan dulu, save. Nah, kemudian di sini kita update. Klik kanan, update. Nah, ini kita lihat apakah dia berubah atau enggak nih. Nah, sekarang udah berubah 552 ya. So nanti di di apa denah juga akan berubah semuanya. Ya, dia akan mengikuti. Ini kebetulan kita nggak ngelink ke situ, so ini nggak ngikut gitu. Ya, oke. Silakan teman-teman dicoba dulu ya, 5 menit aja. Saya rasa cukup mencoba dimensi, ubah stylenya. Mungkin kita akan mulai jam 16.38 ya. Silakan. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat. Ya, kita pindah ke step berikutnya, ya, yaitu membuat label.
ya. Nah, label kita ini label yang smart ya. Label yang smart. Maksudnya smart itu apa? Labelnya bisa mengenali objek yang kita kenakan label. Ya, contoh misalnya ya, ini ada komponen namanya tafel 8 personen. Ini bahasa apa ini? Bahasa Jerman kayaknya. Ini salon ya. Nah, nama-nama ini tuh nggak bisa langsung ditarik di layout. So, caranya tinggal ini ada untuk label yang ini, label ya. Kalau saya tarik di sini di kitchen setnya, klik ya. Ini nanti ada komponen definition. Dia akan kalau kita klik di luar, otomatis dia akan muncul nama definisi komponen. Kalau kita ambil di surface seperti ini, nah maka nanti face area, artinya luas, luasnya langsung kelihatan di sini. Nah ini dalam sentimeter persegi itu karena ngambil dari SketchUp-nya. Ya, diklik aja. Nah, kalau misalnya mau diubah dalam meter, kita harus rubah di SketchUp-nya, di model info, di unitsnya untuk area ini dirubahnya di sini. Ya, misalnya meter gitu ya, meter, dan jangan lupa di save. Di save karena termasuk perubahan ya, perubahan. Tapi sementara kita nggak apa-apa, sentimeter persegi aja. Nah, terus gimana caranya supaya kita mau tahu luasnya kitchen ini ya? Padahal kalau kita tarik yang muncul nama komponennya. Nah, ini sebenarnya bisa ya. Jadi kita klik di sini, klik. Nah, ini memang komponen definition, tapi sebenarnya di sini itu ada pilihan yang lain. Ada pilihan yang lain. Ini ada face area, ada koordinat. Koordinat itu titik ya, titik tempat saya ngeklik itu di berapa kali. Saya pilih yang face. Ya, kalau sudah, double klik aja. Nah, itu untuk label. So, dia smart. Nah, teman-teman bisa eksplorasi sebetulnya label ini. Label ini tuh bisa caranya bisa macam-macam ya membuatnya. Ada yang klik lepas, klik lepas, klik lepas. Begitu ada. Ada yang klik lepas, lalu di sini tahan. Nah, nanti dia melengkung seperti itu. Ada yang klik tahan, lalu lepas di sini seperti itu. Macam-macam ya. Nah, ini yang lama. Jadi dicoba-coba aja ya. Kombinasi antara klik tahan dan klik lepas. Ya, itu untuk label. Nah, ini juga bisa dirubah-rubah, teman-teman. Jadi untuk merubah garisnya, kita bisa pilih dulu. Untuk merubah garis itu merubahnya di step style. Untuk merubah yang ini, itu merubahnya eh, di textile. Ya, di textile. Jadi label label itu bukan dimensi. So, kalau kita lihat, dimensi di sini non aktif ya, karena ini bukan dimensi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah teks. Ya, teks ini ya kayak kita ngetik teks biasa ya. Misalnya di sini, klik di sini, dapur. Gitu ya. Ya, nanti dicoba-coba untuk teksnya. Untuk teks bisa dirubah di text style. Oke. Kemudian simbol. Simbol ini ada di scrapbooks.
kita bisa ambil simbolnya itu di Scrapbooks. Nah, ini ada Scrapbooks. Ya, di sini ada TB. TB itu title block artinya ya. Misalnya yang dalam satu title block ini itu ada halamannya sih. Kalau kita mau lihat halamannya. Nah, gimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya tinggal tarik aja. Contoh misalnya ini, kita drag aja ke dalam. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, teman-teman di sini ada namanya auto tag ya. Kalau ada tanda kurung begini, kita ngeliat tanda kurung dua, itu namanya auto tag. Dia akan berusaha mengotomasi penamaan. Nah, tapi di sini masih belum belum kena ya. Nah, tadi ini kita bisa tahu ini scene-nya adalah tampak, lalu skalanya itu 1:100. So, kita mau bikin ini otomatis ya, kita nggak ketik manual. Sebenarnya kalau mau ketik manual bisa, jadi double klik aja sampai lalu kita ketik gitu ya, itu nggak masalah. Misalnya tampak begitu, nah, it's okay, nggak masalah. Nah, cuma saya mau sambil mau ngenalin apa sih auto text. Jadi auto text ini itu ada konektornya. Ya, kita double klik dulu. Ya, di sini kalau kita lihat nih, nah ini ada buntutnya nih. Ini ada konektornya. Ini bisa kita double klik lagi. Nah, ini ada konektornya. Nah, konektor ini ya kita hubungkan ke SYN. Nah, nanti otomatis akan berubah di situ. Namanya tampak. Begitu juga dengan scale. Ya, scale ini kalau kita eh, lihat nih, ini ada konektornya. Double klik aja. Ya, pelan-pelan aja teman-teman, karena kecil banget sih memang. Nah, ini bisa kita atur di sini. Ya, ini kalau diatur di sini sama aja sih. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi nanti ini akan dimunculkan namanya ya. Skalanya ini adalah yang ini nama. Kalau kita bikinnya yang mana ya? Contohnya, nah, dia berubah sendiri itu. Ya, jadi nggak perlu manual gantinya. Nah, untuk auto text ini ada yang memang buatan dari layout. Ya. Kita bisa lihat listnya itu ada di eh, dokumen setup, file dokumen setup. Di sini ada auto text. Ya, nanti akan muncul beberapa tag yang bisa kita gunakan di sini. Nah, cuma memang kayak tadi ya, si name itu tuh nggak kelihatan di sini ya. Ya, so, eh, kita kita tinggal ambil aja terus cek apakah ada tulisan yang dalam tanda kurung. Ya, kalau misalnya ada, tinggal konektornya dihubungkan aja. Nah, ini contohnya lagi ya, ada date publish ya, atau mungkin namanya project title. Ya, so kalau kita ketik project title, ini saya pakai pakai teks di sini, ya, ketik project title itu. Nah, sorry, salah kayaknya. Oh, karena belum ada title-nya ya. Mungkin kita coba yang lain deh. Kita coba yang lain. Misalnya halaman.
page. Ini kan ada, kalau kita lihat kan ini ada page-nya ya. Ini page 2. So, kita ketik page number. Jadi kita ketik dulu halaman page number. Otomatis dia jadi 01. Mungkin kita taruh di bawah misalnya. Nah, kalau ini kita kopas, Ctrl C, kita pindah ke halaman berikutnya, Ctrl V, maka dia otomatis berubah jadi 002 gitu ya. Bisa dipahami mungkin ya. Nanti kita akan elaborasi lagi auto text ini lebih jauh. Ya, kemudian yang berikutnya adalah kita bisa menambahkan, oh ya, sorry, yang tadi scrapbook belum selesai ya. Jadi scrapbook ini seperti kumpulan library 2D, ya, library 2D. Kita bisa ambil, ya, misalnya ini kita mau tarik di sini, ya, jadi kita nggak perlu gambar manual nih, nggak perlu gambar manual. Ini ada banyak yang bisa kita eh, ambil, misalnya North. Ya, gimana Nadia? Sorry, saya belum unmute ya. Mau bertanya? Ya, unmute. Oke, kalau mau bertanya boleh. Oh, oke. Ya, nanti dieksplorasi aja untuk ini, untuk scrapbooks. Nah, scrapbook ini bisa diedit ya, teman-teman. Diedit. Kita kalau mau edit di sini, misalnya menambahkan di sini ada objek tertentu yang sering kita pakai gitu. Nah, bisa ditambahkan di sini. Ya, misalnya kita buat objek kayak lain di sini ya. Ya. Nah, ini mau dikasih warna tertentu ya. Ini kalau kita close, kemudian save, nanti harusnya muncul di sini. So, kita tinggal tarik aja gitu. Nah, tapi syaratnya adalah si layout kita harus di run secara administrator. Ya, jadi di setting aja untuk layoutnya. Nanti kalau misalnya dia nggak bisa, bisa di WA ya, di grup. Kemudian kita bisa menambahkan foto ya, misalnya rendering atau logo perusahaan di sini. File, insert, ya. Kemudian pilih fotonya yang mana. Misal nih, ini ada logo di sini, open, ya, kita taruh logonya misalnya di sini. Bisa di resize, teman-teman harus tekan shift tahan supaya resize-nya dia proporsi ya, gitu. Nah, ini ada warna biru, ada warna merah. Nanti saya akan jelaskan itu apa ya, gitu. Ya, teman-teman bisa cantumkan rendering. Jadi misalnya bikin halaman khusus rendering, lalu di-insert file-file renderingnya di sana. Itu nggak masalah. Ya, oke. Mungkin teman-teman coba dulu ya, label, lalu auto text, sama insert image. Ya, mungkin sampai jam 5 nanti kita lanjutkan lagi. Silahkan. Ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Ya, eh, nah ini karena memang nggak full beam ya, jadi memang agak agak sulit. Karena untuk bisa menampilkan elevasi, tentunya di SketchUp-nya itu harus
kita modelingnya tuh per lantai gitu ya. Tapi kan kita di SketchUp modelnya nggak ada apa namanya istilahnya, nggak ada masukan lantai satu berapa ketinggian, lantai dua dan seterusnya ya. So hal yang paling mungkin dilakukan itu adalah dengan cara mengukur manual ya. Nah ini bisa dilihat di dimensinya. Kita buat dimensi linear. Contoh misalnya saya mau tahu nih ketinggian lantai ini ya. Mungkin saya jadikan vektor dulu aja. Jadikan vektor, oke ya. Nah, kita ukur pakai manual aja, pakai dimension tool. Di sini mungkin nol ya. Kemudian ini nolnya di sini. Ya. Kemudian elevasi selanjutnya yang ini ya berarti ya. Nah, paling begitu. Nah, cuma memang biasanya untuk notasi elevasi bukan seperti itu. Kita bisa ambil dari scrapbook sebetulnya. Ya, ini agak sulit cari scrapbooknya di mana. Kalau nggak ada sih sebenarnya bisa bisa bikin gambar sendiri aja nggak masalah ya. Jadi kalau mau gambar sendiri itu bisa ya. Misalnya di sini nih, itu ya dikasih sedikit. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita ketik manual aja. Ini nol, misalnya plus nol. Kemudian ini kita copy ke atas, kan kontrol tahan. Nah, itu ya. Nanti ini diisi aja 280 kan gitu. Karena memang dia tidak bisa mengambil informasi BIM. Ini kalau mau dash-nya dirubah ya. Ya, seperti itu. Terus salah. Nah, oke, ya seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah kita membahas mengenai layer. Nah, jadi di layout kita punya istilah layer. Dan ini istilah ini tepat ya, karena layer itu kan artinya lapisan kan. Layer yang di atas itu akan numpuk dengan layer yang di bawah. Ini berbeda dengan konsep tag di SketchUp. Kalau di SketchUp itu kan ruang tiga dimensi, sehingga layer itu kurang relevan. Dia tidak punya hierarki di sana. Nggak, dia nggak bisa objek yang nggak ada urutannya lah, nggak ada yang di atas mana yang di bawah itu nggak ada. Hanya sebagai pengelompok aja. Makanya diganti tag namanya. Sedangkan di layout tetap namanya layer. Nah, untuk membuat layer, ya, membuat layer itu ada di tray layer, ya. Di sini ada urutannya. Yang atas itu akan numpuk yang bawah, ya. Untuk membuatnya tinggal klik plus saja, misalnya klik di sini, klik plus, kasih nama, misalnya ini model SKP-nya, gitu ya. Kita bikin lagi eh, dimensi, ya. Kemudian mungkin di sini kasih
eh, judul gambar. Nah, biasanya model model SketchUp kita itu paling belakang, urutannya paling belakang. So, ini kita turunin paling bawah aja, gitu ya. Lalu di atasnya ada dimensi, ini judul gambar dulu, ya, lalu ada dimensi dan seterusnya. Ini masih kosong ya, kalau kita klik di sini, itu nggak akan berpengaruh apa-apa, nggak ada yang hilang. Nah, untuk memasukkannya, bisa dipilih, ya, dipilih di sini, pakai shift tahan. Nah, klik kanan, di sini ada move to layer. Kita pilih model SKP. Pastikan layernya terbuka ya, nggak terkunci, supaya bisa dimasukkan. Gemboknya ini gambar gembok terbuka. Karena ini untuk ngunci bukanya di sini, diklik aja ini. Nah, ini so kalau kalau kekunci, ini kalau kita klik model SKP, nah ini hilang ya. Kalau kita kunci, ya ini nggak bisa dipilih nih, karena dia ada di dalam layer yang terkunci. Ya, selanjutnya dimensi ya, dimensi. Ya, kita bisa hide dulu model SKP-nya, kemudian kita pilih, kemudian kita klik kanan, move to layer, dimensi. Jadi dimensi kita bisa teratur seperti itu. Nah, kemudian untuk judul gambar yang ini ya, crop-nya itu, ini bisa kita masukkan ke judul gambar. Ya, jadi seperti itu aja caranya, dipilih, kemudian klik kanan, masukkan ke layer yang kita inginkan. Nah, kemudian yang sebelah kanan, ini adalah jenis layernya. Kalau dia selembar gini, itu artinya single page. Kalau dia banyak kertasnya, ini namanya multi page. Jadi dia akan menentukan apakah layer ini hanya muncul di halaman itu aja atau di setiap halaman. Ya. Nah, misalnya nih contoh, kita ingin judul gambar kita, ini kita ganti aja ya. Misalnya ini saya hapus, ini contoh aja. Misalnya judul gambar kita mau muncul di setiap halaman. Ini kalau kita next kan nggak, ya cuma di halaman itu aja ya. Ini mungkin lain lagi nih layernya. Ada di cover page. Jadi semua yang ada di sini ini cover. Nah, jadi ini mau saya tampilkan juga di sini. Caranya tinggal di judul gambarnya tinggal diklik sekali, nanti dia jadi multi page. So, dia akan muncul di setiap halaman. Ini kalau kita pilih bukan warna biru lagi, tapi warna merah ya, karena eh, layer multi page itu warna merah. Nah, termasuk ini nih, halaman ya. Halaman di sini halaman 01 kan, tapi kita pindah ke berikutnya adalah halaman 02. Mungkin dihapus saja ya. Ya, itu untuk layer. Ya, jadi urutannya itu menentukan eh, ininya. Nah, biasanya untuk model SKP ini kita kunci ya, karena bisa aja takutnya kegeser ya. Ini kalau udah kegeser, dimensinya udah hancur-hancuran. Tapi sebenarnya kita bisa gunakan undo ya, sebetulnya. Nggak masalah ya. Bisa kita gunakan undo. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Mungkin saya lanjutkan dulu ya mengenai layer.
Nah, apakah bisa dalam satu layer itu juga ada hierarkinya? Nah, itu bisa. Ya, dalam satu layer itu kita bisa bikin hierarki. Contoh misalnya saya buat bikin misalnya garisnya saya rubah dulu. Ya, ini misalnya fill-nya saya ganti warna kuning. Ya, jadi fill dan stroke ini bisa beda-beda ya warnanya. Fill. Kalau nggak mau pakai fill, sorry. Kalau nggak mau pakai fill, ada isinya ini di klik aja. So, nanti cuma stroke. Stroke nggak bisa ya. Ya, dia harus salah satu muncul. Diklik dulu, mungkin ini. Ya, selain fill, kita juga bisa kasih pattern. Ini kalau kita aktifkan patternnya, nah kita bisa pilih di sini. Ada material, simbol, atau tiga-tiganya bisa kita nyalakan. Nah, saya bikin objek ya, satu kotak, satunya lingkaran. Ini mungkin saya kasih warna fillnya, saya kasih warna hijau aja. Satu lagi poligon deh, poligonnya warna biru misalnya. Ya, nah ketiganya ini misalnya saya masukkan ke layer unique element misalnya ya. Masuk ke unique element. Ini saya pilih semuanya, klik kanan, move to layer, unique element. Nah, jadi meskipun dia dalam satu layer, ini kita bisa pindah-pindah urutannya. Caranya tinggal klik kanan, di sini ada arrange, bring to forward. Kalau forward itu satu-satu ya, satu-satu. Tapi kalau front itu langsung ke paling depan, paling atas. Nah, eh, apalagi ya? Mungkin saya jelaskan mengenai scale drawing. Scale drawing itu kalau di bahasa Indonesia kan namanya gambar berskala. Contoh misalnya. Contoh misalnya saya mau buat eh, jendela di sini, tapi konseptual ya, istilahnya kayak rencana gitu ya, rencana. Nah, alih-alih kita mengedit 3D-nya, ya, kita edit 3D di edit 3D-nya, terus bikin jendela. Nah, sebenarnya kita bisa gambar di sini, ya, bisa gambar di sini. Nah, di sini kita ada yang namanya scale drawing. Itu yang mana ya? Oh, sorry. Di sini nih kayaknya. Untuk, nah ini ada scale drawing. Make scale drawing. Kita tahu ini 1:100 ya, 1:100. So, kalau kita ingin buat jendela dengan ukuran 3 meter kali misalnya, sorry, 2 meter kali 80 cm misalnya. Ya, ini nggak bisa di sini. Karena kita lagi gambar di atas kertas, bukan skala 1:1. Jadi kalau saya ketik 3 meter ya sampai keluar-keluar dia. Ya. Atau 2 meter sampai keluar-keluar. 80 cm juga, ya ini juga ukurannya hanya kurang dari 80 cm ya. So, kita perlu gambar dengan scale drawing ini. Caranya diklik aja make scale drawing.
Kemudian pilih skalanya. Skalanya di sini samain dengan 1 banding 100 ini ya. 1 banding 100 yang ini. Sekarang baru kita bisa gambar. Gambar pakai ukuran yang sebenarnya aja. Misalnya ini 2 meter, ke sana ketik 2M, enter. Nah, kemudian turun 80 cm, 80 cm. Gitu. Ya, kalau sudah, eh, tinggal di escape, escape aja. So, kalau mau masuk tinggal double klik aja. Nanti kita bisa lanjutkan drawing. Jadi drawing ini bisa tetap kita kita warnai ya. Misalnya seperti ini. Ya. So ini konseptual aja, tanpa kita harus nggambar ulang di SketchUp-nya. Karena kan bisa aja eh, terlalu berat ya kalau kita buka layout dan SketchUp berbarengan. So kalau misalnya ada tambahan minor itu bisa digambar di sini. Atau misalnya gambar denah, terus kita mau bikin atap gitu ya, titik-titik atap. Nah ini bisa gunakan scale drawing juga, ya. Tinggal digambar aja di sini. Ya, jadi kita scale drawing adalah menggambar di atas kertas dengan ukuran yang sebenarnya menggunakan skala tertentu. Ya, seperti itu aja. Oke, mungkin teman-teman coba dulu, ya, dicoba dulu untuk bikin scale drawing dan layer, bikin layer ya. Mungkin sampai 1721 saya tunggu. Silakan. Oke, setelah anggaplah ini dokumen sudah selesai ya. Belum sih. Fitur lain yang mau saya jelaskan yaitu mengenai masking. Masking. Contoh saya insert di sini, insert peta. Ini saya resize ya, saya resize. Anggaplah ini adalah lokasi. Ya, ini anggap aja ya, padahal ini sebenarnya kan bukan lokasi. Nah, jadi eh, kita bisa masking dengan objek tertentu, teman-teman. Ini saya mungkin biar menarik bikin objek baru aja ya. Di sini saya buat bintang misalnya. Ya, jadi cara maskingnya cukup mudah. Klik dua-duanya, dan shift tahan, klik dua-duanya, lalu klik kanan di sini, ada terlihat clipping mask. Nah, nanti si gambarnya yang di belakang itu akan di crop sesuai dengan bentuk yang paling depan, yang lebih depan. Ya. Ini bisa di move ya, kalau misalnya mau dirubah. Nah, seperti ini ya. Itu untuk masking. So kalau misalnya mau dirubah maskingnya, ya tinggal double klik aja. Kayak gitu ya. Nah ini biasanya bermanfaat kalau kita mau buat detail ya. Jadi kita tarik aja di sini. Nah ini karena kita eh, ada di bawahnya, so dimensi ini, oh ini belum masuk masuk ke ini ya.
Move to. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau bikin detail, bisa nih di sini. Ya, ini kenapa ada, karena ini harus dihilangin fill-nya ya. Ini fill-nya harus dihilangkan. Ya. Kemudian eh, nggak cuma gambar sih, ini juga bisa. Nah, seperti itu. Jadi file SketchUp juga bisa di ini. Nah, kalau sudah jadi, kita tentunya akan gunakan ini untuk presentasi ya. Kita bisa gunakan untuk presentasi. So, tapi di sini nggak kayak PowerPoint, tidak ada transisi segala macam. Ya, ini seperti ini aja. Tekan panah kanan kiri aja untuk next dan previewnya. Atau klik kiri dan klik kanan ya untuk next dan previewnya. Kita bisa bikin catatan di sini, ya, misalnya. Nanti kalau kita bikin catatan di sini, kita escape, nanti dia nanya, apakah catatan ini mau disimpan? Kalau disimpan, kita klik yes. So, nanti catatan ini tuh akan dibuatkan layer sendiri khusus, ya. Nah, ini bisa di on off kan atau dihapus. Tinggal dihapus saja. Ya, untuk presentasi. Kemudian yang kedua, ya, tentunya kita bisa ekspor ya. Ini ada pilihan ekspor. File, ekspor, bisa ke PDF, bisa ke DWG. Nah, tadi kan pengaturannya di dokumen setup rendering itu kan medium high ya, output resolutionnya. So, meskipun ini mungkin resolusinya kurang bagus ya, coba kita bandingkan kalau kita ekspor ke PDF misalnya. Nah, ini ada compressionnya, mau better quality atau smaller file. Jadi walaupun secara display itu nggak eh, nggak bagus tampilannya, tapi begitu kita ekspor, eh, insya Allah hasilnya akan rapi seperti ini. Tuh. Lebih beda ya dibandingkan dengan yang ini tadi. Ya sorry. Hmm. Ya, ini medium, ini high gitu ya. Nah, atau teman-teman bisa ekspor ke DWG. Meskipun ini nggak terlalu populer ya, tapi teman-teman bisa coba sendiri aja. Untuk tugas nanti nggak ada DWG ya, dalam PDF aja tugasnya di ekspornya. Seperti itu. Nah, eh, sebenarnya sampai situ dulu aja. Ya mungkin nanti ada lain kesempatan waktu kita akan review lagi. Sisa waktu ini mau saya gunakan untuk review template. Ya, kemarin kan saya sudah eh, bilang ya, kalau saya mau review template. Mungkin dihapus saja kali ya. Nah, kita punya template di sini. Ini ada template layout. Ini bisa dibuka aja ya. Kemudian nanti dia ngelink ke reference model. Jadi software-software BIM itu sebetulnya semuanya menggunakan template ya, software BIM itu. Nah, kita coba tiru software BIM di SketchUp dengan cara menggunakan template juga, baik di SketchUp-nya maupun di layout-nya. Di sini udah ada predefined scene, ya. Kemudian juga ada kalau kita lihat predefined section, sudah terdefine di sini. Ada denah, potongan potongan melintang dua, ya. Kemudian juga
ada predefined ini apa tag. Nah, ini ada cara menggunakannya ya. Mungkin kalau buat teman-teman yang belum bisa klik kanan ini ada reload. Ini hasil revisi ya. Jadi kalau misalnya belum ada reloadnya, mungkin bisa download ulang di dataset atau teman-teman bisa jadikan dia komponen karena itu masih grup yang lama ya. Ini kita bisa reload dengan model apapun ya teman-teman yang sudah buat gitu loh. Yang sudah buat. Contoh misalnya kita bikin ini aja ya. Misal, ya ini di open. So pada dasarnya kita itu ingin menempatkan model kita di sini. Jadi boleh di delete terus file import gitu boleh juga sebenarnya nggak masalah ya. Nah kita cek dulu ya. Pertama kita cek sectionnya. Apakah sectionnya sudah sesuai? Kalau memang misalnya belum sesuai, ini bisa kita sesuaikan ya. Contoh misalnya, eh, oh sorry ini kayaknya sudah ada ya bawaannya, section bawaan si modelnya. So kita pilih salah satu aja deh. Ya, yang dalam kita hapus saja ya. Karena yang dalam ini nggak ngelink dengan scene-nya. Yang dalam kita hapus aja ya. Oke, kemudian ini kita move. Ya, predefine-nya kita move, sesuaikan aja ya misalnya seperti itu. Kemudian setelah sectionnya sudah sesuai, nah di sini tag-nya, tag-nya kita sesuaikan. Ini kan masih masih kosong ya, ya. So kita kita explode dulu aja, di explode. Nah cara masukkannya seperti ini aja tuh. Eh, Misalnya kita off-kan dulu aja semuanya ya, biar gampang di off-kan dulu. Ini tips saja, teman-teman bisa tiru. Nah sebenarnya dia tag bawaannya juga akan ikut masuk nih teman-teman. So furniture kita sudah punya furniture di sini. Jadi ini bisa kita delete aja, delete tag, masukkan ke tag furniture punya kita. Ini juga sama, roof kita delete, kita masukkan ke roof punya kita. Lalu Windows juga masukkan ke opening ya, masuknya ke opening gitu. Nah, sisanya kita tinggal assign ya. Misal dinding berarti wall, wall eksterior berarti. Ini ada tag tool. Nah, nanti dia sembunyi seperti itu. Ini juga sama, sorry. Oke, kemudian ini lantai, floor, ya ini juga sama lah. Furniture-nya juga masih ada yang kurang. Furniture-nya masih ada yang kurang. Ini floor. Lalu untuk plan-nya, ya, seperti itu aja. Dan ini masuk ke roof, ya. Masuk ke roof, ini masuk ke wall. Ya, harusnya satu. Ya, sampai dia nggak ada lagi. Jadi, sebenarnya teman-teman bisa pakai trik ini untuk memastikan semua grup masuk ke layer, masuk ke tag, sorry. Gitu. Nah, baru kita aktifkan ulang. Ya, kita aktifkan ulang dan kita simpan. Sebelum kita simpan, kita tes dulu ya. Misalnya frontnya seperti apa. Oh, ini ternyata kameranya masih belum pas nih. Ini sudah.
udah nggak perlu ya. Kemudian diupdate, ya ini juga sama. So ada tiga yang disesuaikan ya. Yang pertama section, yang kedua tag, yang ketiga kamera. Jadi memang nggak bisa full otomatis ya, nggak bisa. Nih di plannya tuh nanti otomatis denahnya kelihatan karena dia section untuk denahnya udah ke setting di sini. Section juga sama. Ini shift jet ya. Sorry yang mau ini duluan boleh. Sebetulnya ada satu lagi yang kurang, geolocation ya. Geolocation tuh sebetulnya ditambahkan dulu supaya shadow-nya itu sesuai. Oke, nah kalau sudah kita save, tapi saya nggak mau save biar tetap bersih ya. Di save as aja. Ini di save as ya, saya taruh di desktop aja biar enak lihat ininya dapetinnya ya. Misalnya model 01. Nah, kalau sudah ya, kita lanjut ke layout. Nah, ini layoutnya kenapa? Bentar. Ini harusnya kebuka ya, teman-teman. Eh, Oke, coba deh. Saya entas dulu ya. Kadang-kadang suka begini nih. Layout. Ini saya entas dulu aja. Oke, oke. Coba kita buka ulang. Oke, kemudian, nah di sini merah ya. Artinya dia out of date. Out of date. Sebelum saya update, ini saya mau liatin dulu ya. Jadi sebenarnya file layout ini itu juga udah ada predefined viewport, predefined pages, ya. Ada halaman-halamannya ini cuma 4 sih. Kalian bisa scroll di situ. Ada plan view, elevation view, section view. Ya, ini juga ada eh, apa? Udah ada skala dan nama dari scene-nya. Nah, yang perlu kita lakukan hanya mengupdate referensinya aja. Yang merah ini saya railing ya. Saya railing karena ada di desktop kan sekarang. Di desktop kita cari aja modelnya. Tadi model 01 ya. Nah, yang ini open. Nah, jadi dia akan ngebaca dulu tergantung kompleksitas dari modelnya. Teman-teman silakan kalau mau buat tugas pakai template nggak masalah. Nanti di sini sudah eh, kelihatan ya ada apa? Ada north elevation di tampak barat. Ya mungkin sedikit kalau ada perlu adjustment ya dilakukannya di sini. Tadi mungkin lupa ya bagian denahnya nggak kita cek dulu. Emang nggak masalah. Jadi ini tinggal di adjust saja manual nggak perlu diupdate sih. Ya, jadi
eh, tampak-tampak semua udah oke, kemudian juga potongannya juga udah kelihatan di sini, kebaca semua. Nah, karena memang dia sudah ini sudah menyesuaikan ya 1:100. So kalau kita rubah misalnya skalanya 1 banding berapa? 1:70 misalnya. Tuh, ini harusnya update nih. Berarti ada yang hilang di sini. Ini harusnya connect nih di sini. Oh ya ya ya. Mungkin saya salah ya. Mungkin nah ini kalau saya klik dia nggak berubah jadi auto text. So ini sebenarnya bukan auto text nih. Jadi untuk template layoutnya ada sedikit kekurangan ya. Nanti coba saya cek. Kemungkinan yang benar itu yang ini teman-teman. Untuk template-nya ya. Yang benar itu yang nggak ada ya, cuma ini aja ya. Ya, nanti coba saya benerin lagi aja ya untuk ininya. Karena ini harusnya otomatis kita pilih skalanya berapa yang dibanggakan. Oke, gitu aja mungkin. Ada pertanyaan? Kita di Jakarta 20 menit lagi, insya Allah buka, sorry, 28 menit lagi buka puasa. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan dulu kuliah hari ini, teman-teman. Besok kita akan lanjutkan untuk materi template ini mungkin direview sedikit ya, sesuai silabus. Ini saya stop.